Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anin Sohadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhirna kiram Bapak Ustadz Afifuddin, Bapak Ustadz Naim, yang juga keduanya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik remaja yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kembali pembelajaran kita masih tentang ibadah yang namanya salat, ya. Kemarin kita sudah pelajari tentang cara mengucapkan takbir Allahu Akbar. Jadi harus nyambung Pak, ya. Mengucapkan lafaz takbir, sedikit diulang ya. Termasuk adalah rukun salat. Yang kedua, takbir diucapkan dalam keadaan berdiri, ya. Jadi kalau ada yang sakit tapi mampu berdiri, diri dulu, ya. Allahu Akbar. Gak kuat nih, udah duduk, ya. Tapi diusahakan berdiri dulu, ya. Kalau gak kuat Pak Ustaz, ya ada rukhsah di sana, ada kemudahan. Atas kemudian lafaz Allahu Akbar gak boleh yang lain, ya. Umpamanya baru mulai salat langsung sami Allahu liman hamidah, boleh gak? Gak boleh. Jadi namanya salat diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi ketika berdiri Allahu Akbar. Kemudian antara lafaz Allahu Akbar, ya, harus bersambung, nggak boleh berpisah. Allah, ya, lama banget Akbar, ya, langsung bersambung Allahu Akbar. Paham nih Pak ya? Insyaallah. Jadi sholatnya nggak salah-salah lagi, ada ilmunya. Ya, kemudian huruf alif pada lafaz Allah tidak dipanjangkan. Nggak boleh, ya. Artinya beda, ya. Jadi sebuah pertanyaan tuh, kalau Allahnya dengan lafaz Allahu Akbar alifnya panjang, ya, fathah panjang. Jadi bertanya, apakah Allah Maha Besar? Ya. Jadi tegas Allahu Akbar. Lantas kemudian huruf ba, ya. Pada lafaz bar itu juga nggak boleh dipanjangkan. Contoh Allahu Akbar, ya, maknanya jadi alat musik, bukan Allah yang Maha Besar. Ya, lanjut Pak ya. Pada pembahasan kita kali ini berbicara tentang bagaimana mengangkat kedua tangan, ya, ketika ibadah yang namanya salat. Di sini ada dua pendapat nih Pak, ya. Ketika kita takbiratul ihram, mengangkat tangan Allahu Akbar sejajar dengan bahu. Nih kalau bahasa anak-anak sekarang ya begitu belajarnya. Kalau orang tua dulu bagaimana? Allahu Akbar, ya. Perhatikan, di sini ada dua dalil yang akan kita sampaikan, akan kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Jadi perhatikan, untuk takbir, ya, dalam kesempatan takbiratul ihram, tangannya nggak boleh ngepel Bu, ya, Allah Akbar. Kecuali yang sakit stroke, ya, begini boleh ngepel, nggak boleh. Jadi kondisinya harus
terbuka, tapi jangan merenggangkan. Allahu Akbar. Ya, jadi harus sejajar dengan bahu atau enggak di telinga. Jadi disunahkan mengangkat kedua tangan dengan tidak mengepalkan jari jemari. Enggak boleh begini, ya. Ngomong tentara, mau sholat apa mau latihan militer? Ya, ada nggak sholat begitu di sini? Allahu Akbar. Ya, harus terbuka. Allahu Akbar. Maknanya apa? Seperti pembelajaran kita yang lalu, ya, bahwasanya ketika kita dalam kondisi takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita belakangkan dulu, ya, urusan dunia. Kenapa? Jatuh hukumnya haram. Ya, ketika kita melafadzkan kalimat takbiratul ihram, masih ingat bini ingat anaknya, ya, suami ingat bininya, udah lepas urusan dunia. Semua yang kita fokus pada saat itu harus pada kehusuan kita melaksanakan ibadah yang namanya sholat. Cukup Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Ya, nggak boleh mengapalkan jemari, nggak boleh merenggangkan. Jadi begini, kayaknya pasrah banget deh loh. Ya, jadi sejajar, cukup seperti ini adanya. Sederhana Pak, Islam itu sederhana. Ya, jangan meregangkan kedua telapak tangan, ya, walaupun keduanya menghadap kiblat. Ya, kita fokus, ya, menghadapi kiblat seperti pembahasan kita beberapa minggu yang lalu. Jadi dengan kedua telinga bagian atas, ya, sejajarkan, ya, bahu telinga. Ya, kalau anak-anak muda sekarang Pak kebanyakan santai. Allah Akbar. Ya, kalau kita belajar dari orang tua dulu kan kebanyakan di bawah telapak tangan. Dari mana dalilnya? Nah, di sini kita akan pelajari dua narasumber bahwasanya ketika takbiratul ihram itu ada yang menggunakan dengan satu kondisi seperti ini, ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar yang kedua, ya. Dijelaskan dalam satu makna hadis an Abdullah bin Umar, ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya aku melihat ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibtatah, ya. Ibtatah takbir fis shalah, melihat Nabi sedang melaksanakan takbir di waktu salat, ya. Farafa'a yadayhi hina yukabbir hatta yaj'alahuma hazwa mankibaihi. Abdullah Umar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam kesempatan takbiratul ihram, ya, nabinya lagi-lagi takbiratul ihram. Beliau, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengangkat kedua tangannya, ya, sejajar dengan bahu ketika takbir. Bahu mana Pak? Ini ya, ya, bahu, ya, ya. Ada orang yang, ya, berarti ada nggak dalil? Nggak ada. Allahu Akbar. Emang mau senam? Ya. Ada lagi? Allahu Akbar. Ya, prinsipnya satu Bu, jangan diramein, ya. Lana a'maluna walakum a'malukum, amalku amalku amalmu amalmu. Tapi amal kita adalah amal yang berdasarkan pada ilmu, ya. Artinya yang diajarkan, yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bedanya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama Muhammad, kata Allah? Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu sama nggak kira-kira? Ya, bahasa gamblangnya gini deh. Orang belon sholat, ya, sama orang yang punya ilmu sholat sama nggak kira-kira? Di sini ada Bu yang sujudnya seharusnya kan sujud 2 kali, itu 7 kali. Lebih banyak, ya, Rip.
Seneng dia salat sujud lah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, bukannya menghina, ya, tapi alhamdulillah masih mau ikut salat. Ya, jangan dicela, ya, karena masih di bawah standar. Allahu Akbar, orang yang berilmu, ya. Lantas dalil yang kedua yaitu dari Malik bin Huwaris, ya. Malik ibn Huwaris, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qabra, ya, rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhanaihi. Ya, Abdullah dari Malik bin Huwaris, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertakbir, ya, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan apa nih? Kuping-kuping telinganya. Jadi Allahu Akbar. Tinggal Bapak mau yakin yang mana, ya. Kebanyakan ada orang yang sebenarnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan mengepal, jangan merenggangkan jemari, ya. Nggak boleh begini nih, Bu. Ciluk ban, ya. Jadi bercanda, ya. Santai, sederhana. Allahu Akbar, ini benar. Kemudian dari Malik Huwaris, Allahu Akbar di bawah telinga, sejajar, ya. Paham sampai di sini, Pak, ya? Insya Allah. Jadi sholat kita itu ada maknanya, ya. Jadi nikmat kalau kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada ilmunya. Ya. Jadi dalam satu pembelajaran Imam Al-Ghazali, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dijelaskan bahwasanya bertemu dengan setan. Setan mau masuk masjid, nggak jadi, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa sih nggak jadi? Padahal ada orang yang lagi sholat. Satu sisi ada juga orang yang lagi tidur. Kenapa engkau ganggu orang yang lagi sholat? Kalau yang lagi sholat orang blow on katanya, ya. Orang yang nggak punya ilmu, orang yang nggak punya ilmu nggak usah diganggu sholatnya, udah nyasar dia pokoknya. Cuma yang aku khawatirkan adalah orang yang di samping orang yang tidur, tapi sholat itu ada orang yang tidur, orang yang berilmu. Yang dikhawatirkan setan apa? Ketika dia bangun lantas mengajarkan orang yang tidak berilmu. Jadi dia punya ilmu, kerugian besar buat setan, laknatullah. Ya. Jadi intinya ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, insyaallah akan nikmat. Jadi dalam kesempatan saat ini juga Imam Az-Zahabi berkata mengangkat tangan adalah sunnah, ya, sunnah mutawatir, ada kesahihannya, ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga mengatakan tidak ada dalil yang sahih, ya, yang menunjukkan perbedaan dalam masalah mengangkat kedua tangan. Ya, jadi jangan diambil perbedaannya, Pak, ya. Ambil niatnya atas dasar ilmu. Lantas kemudian apakah takbir itu, ya, bersamaan dengan mengangkat tangan, ya. Jadi Allahu Akbar, ya. Kemudian kalau kita banyak bertanya, ya, seperti kalau takbir itu bagaimana sih sebenarnya? Tangan yang berbarengan dengan lisan melafazkan kalimat takbir atau bagaimana? Allahu Akbar, ya. Di sini juga ada beberapa pendapat, ya. Mengangkat kedua tangan terlebih dahulu baru mengucapkan takbir. Jadi Allahu Akbar. Ada kan seperti itu, ya. Jadi lafaz dulu yang keluar baru kemudian pergerakan tangan, ya. Ini menurut pendapat Ibnu Umar, ya, an Ibnu Umar radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-shalah. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri dalam salatnya, rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi summa kabbar, ya. Jadi Abdullah Rasulullah SAW apabila berdiri akan salat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan pundaknya, baru kemudian takbir.
ya Ibnu Umar nih dengan hadis yang sama ya seperti tadi. Tapi kalimatnya adalah takbir dulu baru kemudian yang kata tangan. Allahu Akbar. Jadi takbir baru angkat tangan. Kemudian yang kedua bertakbir dahulu baru kemudian mengangkat tangan ya. Ini berdasarkan hadis dari Abu Kilabah bahwasanya ia melihat Malik bin Huwairits salat lalu bertakbir kemudian mengangkat kedua tangannya. Jadi takbir dulu baru mengangkat tangan. Jadi ada dua pendapat di situ ya. Jika ia ruku mengangkat kedua tangannya, jika mengangkat kepalanya dia ruku mengangkat tangannya, sama seperti kemarin ya. Takbir itu dalam sholat ya mengangkat kedua tangannya ada batasannya Pak. Jadi nggak angkat tangan terus ya. Yang pertama ketika takbiratul ihram Allahu Akbar. Kemudian pada saat perlu ruku ya kita akan berangkat ruku nih Allahu Akbar. Itu angkat tangan lagi. Itu yang kedua. Kemudian bangun dari ruku Sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Nah, yang keempat pada saat bangun daripada duduk tahiyatul awal. Ya. Jadi paham di sini Pak. Jadi gua angkat tangan terus, ya. Angkat tangannya ketika apa? Saat pertama Allahu Akbar takbiratul ihram. Kemudian angkat tangan lagi Allahu Akbar pada saat ruku. Kemudian angkat tangan lagi pada saat bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Setiap pergerakan salat ya yang perlu dicatat ya pada saat setiap rakaat salat. Kemudian bangkit dari tahiyatul awal. Allahu Akbar. Jadi 4 tuh Pak ya. Ini berdasarkan hadis dari Abu Kilabah bahwasanya beliau melihat Abu Huwairits yang salat mencontoh salatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah bersamaan ngangkat tangannya seperti yang saya contohkan tadi. Ya angkat tangan berbarengan dengan apa? Dengan lafaz. Angkat tangan beriringan dengan lafaz yang diucapkan. Allahu Akbar. Paham ya Pak ya? Jadi ada 3. Mau ucapin takbir dulu baru pergerakan tangan. Mau pergerakan tangan dulu baru kemudian ucapin takbir. Dan yang ketiga adalah berbarengan ucapan atau lafaz takbir berbarengan dengan pergerakan tangan. Jadi semua ada ilmunya ya. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Ibnu Umar ya bahwasanya ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ibtataha takbir bis shalah ya. Farafa'a yadayhi hina yukabbir hatta yaj'alahuma hazza wa mankibaihi. Jadi Rasul dilihat oleh Ibnu Umar sedang sholat ya, bahwasanya beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir hingga sejajar dengan kedua pundaknya. Allahu Akbar. Jadi prinsipnya satu Pak ya. Shallu kama ra'aitumuni usolli ya. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat ketika Nabi kalian sholat. Oh saya nggak lihat Nabi. Ada yang lihat Nabi? Enggak ada. Tapi berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas Pak ya? Hikmahnya apa sih? Para ulama menjelaskan beberapa hikmah mengangkat tangan di dalam salat ya. Yang pertama udah pasti ya sunnah daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini orang-orang yang beruntung Pak. Ketika kita melaksanakan sunnah ya, mengikuti sunnah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya terdapat suri tauladan yang baik. Ya. Makna laqad dalam ayat ini Allah enggak main-main lagi, sungguh-sungguh ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha yaumil akhir. Ya, wa zakarallah katsira. 3 nih orang yang mengikuti sunnah baginda Rasul dengan alasan dengan catatan 3 ya. Yang pertama adalah dia umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjullaha, pengen ketemu Allah. Wal yaumil akhir, dia yakin bahwasanya setelah dunia berakhir maka akan hadir yang namanya hari
Dan siapa lagi? Wa zakarallaha katsira. Dia adalah hamba Allah, dia adalah umatnya Rasulullah yang sering kali banyak membaca, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, alasan daripada hikmah yang mendasar ketika kita takbiratul ihram yaitu mengikuti sunnah Nabi. Saya mau tanya, kalau sunnah Nabi udah sering kali diikutin nggak? Saya yakin banyak kecolongan. Waktu mau masuk WC aja Pak, contoh deh, ya kan orang lagi kebelet, bagaimana urusannya? Langsung masuk ke kamar mandi. Sampai di kamar mandi baru ingat gue belum baca doa. Ya jangan lagi nongkrong lo baca doa, ya lagi nongkrong kayak temen dulu bener lagi kita ngaji. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, tapi lagi nongkrong, ya kagak bisa, urusan bagaimana? Jadi bacanya sebelum masuk kamar nanti Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kita berlindung kepada Allah dari yang namanya setan laki, setan perempuan keluar. Ibu, bapak yang saya hormati, contoh kecil aja, ketika kita dalam kehidupan sehari-hari ya mengikuti sunnah baginda Rasul ketika buka baju. Ini contoh kecil ya. Kebanyakan kita buka baju asal aja ya. Asal. Enak emang. Tapi tanpa kita sadari bahwasannya mereka makhluk kasat mata seperti jin, setan itu melihat. Ya kalau malaikat aja 70 kali melihat kita tuh setiap hari. Malaikat maut melihat, menyaksikan kita, apalagi setan. Setiap pergerakan kita itu diperhatikan, dihawasi oleh yang namanya setan laknatullah. Jadi kalau buka baju bismillah ya, diniatkan bismillahi apalagi bismillahilladzi la ilaha illahu. Udah enggak dibaca? Hah? Bismillahilladzi la ilaha illahu buka. Jadi setan yang liatin. Kalau ibu buka baju nggak baca doa, yang ngempleng-ngempleng diliatin tuh sama setan. Emang pengen ya? Ya, Bismillahilladzi la ilaha illahu, dengan mengucap nama Allah, dengan menyebut nama Allah, dan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Banyak. Dan tanpa kita sadari ketika kita bercermin, saya memberikan contoh seperti ini aja. Ketika kita bercermin, alhamdulillahi Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Segala puji bagi Allah. Ya Allah, Engkau yang telah membaguskan kejadianku, maka baguskan pula akhlakku. Itu artinya kita dinasihati lewat cermin. Woi Mas, jangan sombong jadi manusia, ya. Akhlak jaga, ya. Etika jaga, moral jaga, ya. Jangan ngomong kasar, jangan ngomong keras, santun sama orang, akhlak, ya. Seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi baginda Rasul diutus oleh Allah ke muka bumi ini karena akhlaknya. Kita untung Pak, ya. Jadi umatnya Nabi ini belum banyak ya sunnah-sunnah Rasul. Yang kalau kita mau kupas berapa banyak sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari kita yang ngaku sebagai umatnya, banyak kita tinggalkan. Ya. Saya sudah menyampaikan kemarin bagaimana keuntungan orang-orang yang beriman. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh bahwasanya Allah memberikan karunia yang banyak. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang beriman. Ini kita orang-orang yang beriman bukan? Kapan karunia itu yang banyak diberikan Allah Subhanahu wa taala? Id ba'atsa fihim rasulan minhum. Ya, ketika Allah menghadirkan nabinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh yang disampaikan oleh kemarin Habib Hadi. Itu luar biasa kalau kita tahu, ya. Ayat Allah ini mengajarkan kepada kita, kembali mengingatkan kepada kita bahwasanya kita orang-orang yang beriman sangat beruntung, banyak karunia yang Allah berikan. Pada saat kapan? Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadirkan ke buminya Allah Subhanahu wa taala untuk membina kita nih, ngebimbing kita. Walaupun Allah sudah hadirkan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa, tapi di teratur sempurnanya kehidupan ini dengan Allah hadirkan dia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hikmahnya yaitu mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan waktunya cukup ya. Cukup dulu ya karena udah azan.
Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Ya, masih pembahasan tentang takbiratul ihram. Maknanya udah jelas ya. Pertama adalah mengikuti sunnah. Yang kedua menjadi perhiasan. Indah kan orang yang takbir? Ya. Kok jadi perhiasan? Iya, indah orang yang sholat itu. Coba orang yang nggak sholat pak, hidupannya kayak gimana? Ya Allah, kita ini beruntung punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibimbing kita lewat sholat. Dan sholat itu adalah hadiah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu peristiwa Isra wal Mi'raj, langsung perintahnya dari Allah. Makanya takbiratul ihram itu merupakan perhiasan. Ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ya. Cukup Pak ya. Ya. Memang pembelajaran tentang sholat ini ya harus sabar Pak. Ya. Nuntut ilmu itu harus sabar. Ya. Ada gurunya datang, muridnya kagak datang. Ada muridnya datang, gurunya datang mati lampu. Betul nggak? Ada muridnya datang, gurunya datang, tidur. Ya ada nggak? Ada. Nggak mungkin ustadznya tidur, karena ustadznya yang berucap. Ya. Emang enak duduk dalam majelis ilmu tuh Pak. Kita duduk dalam majelis ilmu sambil merem aja udah dapat pahala, diampuni dosa kita, diangkat derajat kita. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Udah pokoknya beruntung duduk dalam majelis ilmu, mau ngerti mau kagak pasti masuk surga insyaallah. Ya. Insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan hasanah keilmuan tentang agama kita menjadi bertambah, terus menjadi indah ibadah kita di mata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa kita, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuh jangan lupa tuh Pak, banyakin baca doa itu aja. Allahumma inni ala zikrika. Jadi ketika kita ingat Allah, selalu ingat Allah. Wa syukrika, dalam syukur kita. Wa husni ibadatik, beri kecantikan, beri kebaikan ibadah kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diampuni dosa dan salah kita, Allah terus bimbing kita dengan hidayahnya, selamat dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.